just stay in, 'cause in this kind of weather Halo semuanya, nama aku Sakura Ataya Darmawan. just come right on Halo, perkenalkan nama aku Eli. and make yourself comfy. Hai, nama aku Alia. Lean on me. Halo guys, nama aku Nabila. It's so fun, 'cause ain't nobody's in. Halo, nama saya Rafan. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Assalamualaikum teman-teman filsafat. Jadi agenda kita pada kali ini kita bakalan mewawancarai beberapa narasumber yang sudah kita pilih untuk mengetahui sampai mana sih pemahaman mereka mengenai filsafat. Seperti yang kita tahu, filsafat adalah ibu dari berbagai ilmu. Hari ini kita akan mengetahui sudut pandang dan beberapa narasumber. Terima kasih atas waktunya. Sebelum wawancara, boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari fakultas mana? Perkenalkan, nama saya Arya Adalah Pratama dari jurusan akuntansi angkatan 2024 dan juga di universitas ini. Baik, di sini saya ada tugas dari mata kuliah filsafat ilmu untuk mewawancarai seputar pengetahuan tentang ilmu filsafat. Yang pertama, apa sih yang Anda ketahui filsafat itu? Jadi yang saya ketahui, filsafat itu ilmu yang mempelajari tentang dasar kehidupan, tentang bagaimana atau apa sih alasan kita hidup di dunia, terus juga dasar-dasar gimana kehidupan itu atau realitas itu harusnya berjalan, dan filsafat juga membahas tentang gimana seharusnya perilaku dan etika manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Yang kedua, ideologi modern apa sih yang pemerintah pakai pada saat ini? Kalau menurut saya, karena berhubung sekarang juga baru berganti rezim ya pemerintahannya, kalau menurut saya ideologi yang dipakai di pemerintahan saat ini itu masih tetap di ideologi Pancasila, karena semua yang dirancang oleh pemerintahan sekarang juga bisa dibilang kembali lagi ke zamannya presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno, dengan berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Baik. Yang ketiga, siapa sih tokoh filsafat yang sangat kamu banggakan, yang sangat kamu idolakan, dan mengapa kamu mengidolakan filsuf tersebut? Filsuf yang saya idolakan itu Karl Marx, karena saya juga berasal dari Fakultas Ekonomi ya. Karl Marx itu dia keren karena pemikiran dia selain terhadap filsafat, dia memikirkan juga gimana caranya cari korelasinya antara ilmu filsafat itu dengan gimana pertumbuhan ekonomi. Jadi selain dia memikirkan gimana kehidupan, dia juga memikirkan gimana harusnya ekonomi berjalan, gimana harusnya ekonomi bertumbuh gitu. Baik, bagus sekali. Terima kasih atas waktunya, Saudara Arya. Terima kasih kepada Kak Adai telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kelompok kami mengenai filsafat. Jadi sebelum ke materi wawancara, boleh Kak Adai perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Adai dari Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Untirta. Ya, Udah, gitu aja kali semester berapa? Semester berapa berarti ya? 11. Oh, 11, oke. Sebelumnya Kak Ada ini selama berkuliah udah ngikutin organisasi apa aja sih? Paling ya organisasi internal, kayak misal di himpunan, terus di BEM, DPM. Kalau untuk organisasi di luarnya nggak ikut terlalu jauh sih. Oke, jadi kebanyakan internal ya? Kebanyakan di internal. Oke, jadi pengalamannya udah banyak dong ya? Kurang sih. Kalau ngomong pengalaman kan harus banget lebih jauh lagi. Kalau ini kan cuma sekedar lingkup kampus doang. Jadi pengalamannya ya paling
pengalaman-pengalaman seputar organisasi di kampus doang. Oke, jadi pembahasan kita kali ini kita bakal ngomongin filsafat. Jadi filsafat itu adalah kan memiliki arti yang banyak ya Kang. Maksudnya artinya tuh banyak gitu, beda-beda tiap orang, tergantung cara dia memandang filsafat itu gimana. Nah untuk pertanyaannya itu, menurut Kak Adai, arti filsafat itu sepengetahuan atau sepemahaman Kak Adai deh, filsafat itu apa sih? Ya kalau misalkan ngomongin filsafat kan tadi yang Kak bilang bahwa setiap orang itu punya pandangan masing-masing terkait filsafat. Karena kan berbicara filsafat adalah berbicara bagaimana orang mencari kebenaran di segala sesuatu. Dan tapi yang saya pahami sampai saat ini terkait filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu. Jadi sederhananya tuh ilmu yang mencari intisari daripada segala sesuatu gitu. Jadi banyak juga filsuf-filsuf ternama seperti Thales mengatakan bahwa kehidupan itu berawal dari air karena dia tuh hidupnya di pesisir pantai. Begitupun Heraklitus, dia mengatakan bahwa kehidupan itu berasal daripada api karena dia tuh tinggalnya di bawah gunung berapi. Maksudnya terlepas itu benar tidaknya, tapi karena dia hidup di sekitar situ mungkin dia menafsirkan kehidupannya ya ke arah sana. Jadi makanya saya bilang bahwa filsafat itu bagaimana pandangan seseorangnya, maksudnya mau dibawa ke arah mana ya terserah mereka orang, karena secara dasarnya filsafat itu untuk bagaimana mencari kebenaran dari segala sesuatu yang memang mungkin awalnya tabu, dan mereka yang penasaran akan apa sih sebenarnya hal itu tuh bisa tercipta, makanya dikuliklah lebih jauh lagi. Nah itu sederhananya filsafat gitu sih kalau yang memang saya pahami sampai saat ini. Oke, terus setahu Kak Adai, ideologi modern apa sih yang saat ini itu digunakan oleh pemerintah Indonesia? Mungkin ideologi pemerintah Indonesia mungkin dari dulu sampai sekarang ya, ideologinya ya Pancasila yang diterapkan sampai hari ini. Dari beberapa poin yang memang ada di Pancasila, saya rasa juga hasilnya sudah bisa mencakup secara keseluruhan seharusnya. Tinggal bagaimana hari ini kita sebagai mahasiswa misal bisa menyelaraskan lah antara ideologi negara kita itu Pancasila dengan kehidupan pribadi kita, dan kemudian sebagai mahasiswa juga kita harus bisa melakukan atau menerapkan ideologi Pancasila secara pribadi maupun secara keseluruhan gitu. Artinya keseluruhan bisa juga kita mencoba menerapkan pada orang-orang yang memang hari ini juga belum menerapkan ideologi Pancasila seperti ketuhanan segala macam lah. Oke, jadi menurut ada ideologi pemerintah Indonesia sampai saat ini itu tetap filsafat gitu ya? Tetap Pancasila. Tetap Pancasila. Iya. Oke, terus pandangan Kak Adai tentang relevansi filsafat di era modern ini apa sih? Kan filsafat itu dulu adanya itu ditemukan oleh beberapa filsuf dari penglihatan, sedangkan zaman teknologi kayak sekarang ini kan udah banyak teknologi yang bisa mencari tahu tentang, misalkan kita mau cari apa, kita bisa pakai alat teknologi yang canggih itu. Nah, relevansinya apa sih filsafat di era modern ini menurut Kak Adai? Kalau misalnya berbicara relevansi antara di era modern dengan era zaman dulu yang mungkin tadi disebutkan oleh Kak bahwa dulu mungkin secara penerapan filsafat ya cuma sebatas penglihatan saja, tapi hari ini karena teknologi sudah semakin maju, semakin canggih, dan segala sesuatu juga bisa dianalisa lewat teknologi. Tapi balik lagi pada pandangannya sih, kalau misalkan secara akurasi, oke lah, secara akurasi mungkin teknologi modern hari ini lebih akurat, tapi secara pandangan lebih jauhnya itu tetap menggunakan filsuf-filsuf lama gitu, filsuf-filsuf yang memang terdahulu. Karena kan kalau misalkan di teknologi cuma sebatas menggambarkan bahwa ini A, tapi dia tidak menjelaskan secara jauh kenapa ini bisa A gitu. Iya. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan mengenai filsafat. Sebelumnya terima kasih buat Kak Adai atas beberapa jawaban yang membantu kita. Semoga dengan adanya Kak Adai menjadi narasumber ini bisa membantu kita untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ini. Terima kasih. Halo
semuanya. Halo. Nama saya Sakurate Darmawan, mahasiswa dari Fakultas Fisik, dan saya ini sedang mewawancarai siapa namanya? Semuanya, nama saya Ray. Saya alumni Untirta tahun 2014, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, aku sama Bang Ben ini kita mau berbicara singkat lah, kayak referensi itu tentang filsafat, ya nggak Bang? Iya, tadi sih kan turunnya gitu. Iya sih, benar sih. Baik, pertama-tama aku pengen tahu aja nih Bang Ben ini kenapa interested gitu loh sama filsafat? Mungkin. Iya loh. Soalnya kan filsafat itu salah satu pandangan hidup ya. Jadi manusia kan harus punya pandangan hidup supaya dia itu bisa tahu jalan hidupnya kemana. Maka kalau misalnya kita nggak ada filsafat atau filosofi, nanti kita bingung kan maunya kemana. Kita nggak ada jalan tujuannya, nggak ada dasar pemikirannya, nggak ada mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus diterapkan dalam hidup kita kan. Kalau nggak ada yang kayak gitu, bingung juga nanti harus gimana. Makanya filosofi atau filsafat itu yang penting gitu dipelajari, atau misalnya kita baca, kita ambil baiknya, buang yang nggak sesuai dengan pilihan kita. Makanya saya tertarik mengenai filsafat atau filosofi ya karena itu penting banget untuk bagaimana kita itu memandang hidup gitu. Ini ya, itu ya, tentang filsafat itu apa? Tadi pandangan hidup. Ya, filsafat itu intinya pandangan hidup atau dalam pikiran. Jadi filsafat itu adalah bagaimana yang menjadi dasar bagaimana sih orang itu berpandangan. Itu kalau saya ya. Terus kalau ngomong filsafat itu apa filsafat sama ideologi apa sih kayak secara singkat itu apa? Misalnya aku dengerin filsafat kayak tentang filsafat atau kalau ideologi itu bagian dari filsafat. Iya, karena ideologi itu adalah salah satu dari misalnya kayak filsafat mereka ideologi apa? Sedangkan kayak Marx mereka ideologi marxisme. Atau misalnya libertarian itu melakukan ideologi liberal. Jadi ideologi itu hadir, makanya banyak sekali pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan sehingga menjadikan suatu ideologi. Ya, bedanya adalah di ideologi itu akhirnya filsafat itu adalah proses pengembangan ideologinya. Ya, makanya filsafat itu bisa dikatakan sebagai ideologi. Tapi ideologi itu bisa dikatakan sebagai filsafat. nah, untuk kata tentang ideologi ya, dan kita ideologi Indonesia Pancasila ya? Betul, menurut textbook itu. Oke, nah mungkin bisa jelaskan juga Bapak kenapa Indonesia itu punya ideologi Pancasila kayak dari sejarahnya sekarang dan kenapa dia ada sendiri. Banyak sih kalau dari sejarah ya, karena kan dulu Indonesia itu beragam-ragam. Ada orang dari background Islam, ada background agama yang berbeda, ada juga dari background suku yang berbeda, ada background dari ras yang berbeda. Jadi kenapa ngomong Pancasila? Karena itu persatuan. Jadi kita itu bukan ada yang nggak cocok dengan demokrasi komunis kayaknya ideologi komunis, ada yang juga kan. Kemudian ada yang nggak cocok dengan fasis ya, ada yang dengan liberal ya. Ini udah kita berbeda daripada saling ngomong gitu kan, ideologi mana yang pas saja sudah hukum berdasarkan oleh para pemimpin ya, ada suku dan agama jelas karena di Pancasila itu yang dapat komunis semua pandangan yang ada yang sesuai dengan pikiran bangsa dan tujuan bangsa. Karena kita yang semua yang berbeda itu dilakukan oleh ideologi dan pikiran-pikiran berbeda juga. Terima kasih ya Pak Ben. Itu jawabannya itu benar-benar banget. Baik ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Perkenalkan, nama saya Lisyanta Sabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik. Izin wawancara boleh nggak Mbak? Boleh.
Baik, pertanyaan bagaimana pandangan Mbak tentang kehidupan saat ini? Saya di kehidupan saat ini saya lagi menikmati hidup dengan bekerja keras dan mencari uang di umur saya yang sekarang ini. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah Mbak. Dadah. Bapak sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kami dari mahasiswi Untirta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik mata kuliah Filsafat. Sebelumnya Bapak maaf izin bertanya, menurut Bapak apakah itu filsafat? Saya ya filsafat itu bagaimana ketika orang itu mengetahui sesuatu, terus bagaimana mengetahui asalnya dari mana, dan bagaimana mengetahui apa manfaat sesuatu itu filsafat. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Dan menurut Bapak, ideologi apa yang saat ini digunakan oleh bangsa Indonesia? Dan mengapa Indonesia memakai ideologi tersebut? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Kenapa pendiri negara Republik Indonesia itu pakai Pancasila? Yang awalnya adalah kan Piagam Jakarta. Sebetulnya Piagam Jakarta tidak jauh beda dengan Pancasila. Bedanya adalah ada sedikit beberapa pengurangan dari Piagam Jakarta kemudian menjadi Pancasila. Kenapa di Indonesia pakai Pancasila? Walaupun banyak yang menolak ya, kelompok-kelompok tertentu berkata kenapa harus Pancasila, kenapa tidak syariat Islam. Sebetulnya walaupun Pancasila secara eksplisit tidak dijelaskan dalam kitab-kitab suci yang kita percaya gitu ya, di agama yang kita percaya, agama yang 5 itu. Tapi sebetulnya dalamnya banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan, bahkan di dalamnya ada nilai-nilai teologi gitu ya, seperti yang kita ketahui di Pancasila pasal ke-1 kan disebutkan Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, rahasia atau substansi daripada Pancasila ke-1 itu adalah bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah satu, seperti itu yang saya tahu ya. Itu contoh saja terkait dengan Pancasila, bahwa Pancasila adalah pantas sebagai ideologi negara Indonesia. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Terakhir, apakah menurut Bapak filsafat saat ini dihargai atau tidak dihargai? Lalu mengapa alasannya? Filsafat kan kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu, filsafat kan dasar semua pengetahuan. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita mengetahui tentang sesuatu maka butuh filsafat, kita mengetahui asal tentang sesuatu butuh filsafat, kita mengetahui manfaat sesuatu itu butuh filsafat. Tapi kenyataannya ilmu filsafat itu bukan tidak dihargai ya, maksudnya seharusnya ilmu filsafat sudah dipelajari dari mulai pendidikan sekolah, bahkan dari pendidikan menengah pertama sudah dipelajari. Maka penting sekali bahwa ilmu filsafat dipelajari mulai SLTP sampai SLTA. Kenapa? Karena dengan demikian generasi muda Indonesia lebih bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak, selain mereka mengetahui hal yang baik dan tidak itu dari ajaran agama mereka masing-masing. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih untuk telah membantu kami dalam melaksanakan tugas mata kuliah filsafat.